Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya sangat senang bahwa kita berkumpul di sekitar firman Tuhan untuk mempelajarinya. Apa yang Alkitab katakan, bila tersingkap, firman-firman memberi terang dan pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita sudah sampai dalam studi kita dalam kitab-kitab perjanjian baru, dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-6. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Adel Habib dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Mari kita membaca dengan anugerah Tuhan pada pasal 4 ayat 1 sampai 6 dan saya akan kembali untuk bertanya kepada Saudara Adel. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara Adel, apa yang Anda lihat dalam ekspresi kekuatan dan desakan ini? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita telah mengetahui sebelumnya, saudara, ayat bahwa Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang Yahudi, orang percaya sejati yang diasingkan, mengalami banyak penderitaan dan penilaian yang keji. Dia ingin menyemangati saudara sesamanya yang dia surati. Ketika dia ingin menyemangati mereka dalam penderitaan mereka, dia tidak menaruh teladan manusia di hadapan mereka. Dia tidak menceritakan tentang Ayub yang menderita, yang mengalami banyak bencana. Dia tidak menceritakan tentang Yusuf bahwa para pemanah dengan getir menyerangnya, memanahnya, tapi dia menempatkan di hadapan mereka sosok yang paling menderita, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyemangati mereka. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kau pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya bahwa jangan bayangkan bahwa dunia tempat Anda tinggal adalah taman yang penuh dengan bunga. Dunia tempat Anda tinggal ini adalah lembah ratapan, itu hanyalah hutan belantara yang besar dan menakutkan. Sebuah gurun tandus yang mengerikan. Selama kita berada di dunia, penderitaan bisa juga akan terjadi. Penderitaan adalah suatu keharusan. Lalu dia memberitahu kita hal baiknya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa arti ayat ini? Terkadang salah pahami sehingga sama seperti seorang menderita dalam daging, dia berhenti berbuat dosa. Atau merendahkan tubuhnya, yaitu Atau dia merendahkan berhenti untuk tubuhnya berbuat sehingga dosa. dia berhenti berbuat dosa. Tapi untuk memahami ayat ini, saya pikir kita dapat membaca dengan cara yang berbeda. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang artinya bahwa daging di dalam saya sebagai orang percaya tidak berhenti untuk menginginkan berbagai keinginan di dalam saya, keinginan-keinginan jahat. Sangat mudah untuk orang percaya menanggapi keinginan-keinginan daging.
Dan jika dia menanggapi keinginan-keinginan daging, dia akan beristirahat sementara dari tidak melakukan dosa itu. Tetapi jika orang percaya menolak berbagai keinginan daging dan nafsu yang jahat, dia akan menderita karena dia berhenti dari dosa. Persis seperti dalam kisah Yusuf. Yusuf setiap hari didesak oleh wanita jahat itu. Si wanita bersikeras menginginkan dia hari demi hari. Yusuf menolak setiap hari dan ini tidak mudah, tapi ketika dia menolak, dia menderita, tetapi dia berhenti dari dosa. Baik, Saudara Ishak, Penderitaan Kristus bagi kita dalam daging di sini tidak berarti penderitaan saat Ia menebus kita. penderitaannya Tetapi penderitaan di hadapan orang-orang, dan ketika kita mempersenjatai kita dengan cara berpikir ini, saya pikir penderitaan tidak akan aneh bagi kita karena Dia akan menyebutkan nanti, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Oke, jadi penderitaanlah yang dialami Kristus dan meninggalkannya kepada kita sebagai teladan. Ya, Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menderita hal yang sama, seperti penderitaan-penderitaan Kristus dari orang-orang Sebagai seorang manusia, bukan penderitaan saat penebusan. Saudara Ishak ayat 2 mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya ingin berhenti di waktu yang sisa. Bagaimana kita akan menggunakannya dengan keinginan-keinginan manusia serta kehendak Allah, antara keinginan manusia dan kehendak Allah? Bagaimana orang percaya menjalaninya dalam waktu yang tersisa ini? saya pikir ini adalah desakan yang sangat kuat bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya di dunia ini. Hari ini saya telah mencapai usia yang tertentu, misalnya X tahun. Tahun-tahun ini tidak akan kembali lagi, dan apa yang telah berlalu dari kehidupan dikurangi dari total masa hidup. Iya, Akibatnya apa yang tersisa secara logis kurang dari total masa kehidupan. Jadi saya telah menjalani bagian terbesar dalam hidup saya. Di bawah panji nafsu-nafsu manusia, bahwa saya hidup untuk diri sendiri dan untuk segala keinginan saya dan supaya orang-orang mengagumi saya di komunitas tempat saya tinggal. Saya hidup dengan cara tertentu, dengan prioritas tertentu dalam hidup saya. Jadi, itu cukup. Untuk menjalani sisa waktu dalam daging yang saya yakin itu sedikit dan tidak tahu. Betapapun sedikitnya, logika, pikiran, dan hikmat mengharuskan saya menjalaninya di bawah panji lain bernama kehendak Allah. Mengetahui bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. oke. Jika saya ingin hidup, saya memiliki nilai yang nyata. Bukan di koran atau media setelah saya mati dan bahwa akan ada sebuah pemakaman yang besar bagi saya. Ya, Namun dari apa yang telah saya kerjakan, bahkan saya secara Kehendak pribadi saya hidup selama-lamanya, maka saya harus melakukan kehendak Allah. kehendak Allah. Saudara Adel ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, sampai akhir daftar dosa-dosa ini. Mohon beri gambaran tentang waktu yang telah kamu pergunakan. Kita mengerti dari saudara Ishak dari ayat 2 bahwa sebagai orang percaya, saya tidak dapat hidup seperti orang-orang lainnya. Saya seharusnya tidak berperilaku menurut keinginan-keinginan manusia. Namun ia menambahkan sesuatu dalam ayat 3 bahwa sebagai orang percaya, saya tidak dapat hidup seperti dulu saya hidup sebelum iman. Waktu kamu pergunakan yang telah berlalu, yang dia katakan satu kali tentang hal itu sebelum hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya tidak dapat hidup sebagai orang percaya dalam hal-hal yang dulu bisa saya jalani sebelum iman. Oleh karena itu Alkitab berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Benar. Saudara Ishak ia berkata kepada kita dalam ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ketika Anda tidak hidup seperti mereka, ketika kamu memisahkan dirimu dari mereka, mereka akan heran mengapa Anda tidak bergabung dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Mohon beri komentar, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Orang yang seperti manusia alamiah, saudara ayat, hidup dan semua yang mereka pedulikan adalah marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Apa yang Anda maksud dengan manusia Makhluk alamiah? hidup yang lahir dari Adam dan Hawa seperti manusia Yang manapun. tidak menerima Kristus dan tidak berubah. Yang tidak bertemu dengan Kristus dan tidak menerima sifat baru sebagai orang percaya yang dibicarakan oleh Rasul Petrus di sini. Oke. Orang percaya memiliki dua sifat. Ia memiliki sifat yang lama, sifat manusia, tetapi ia mempunyai sifat ilahi yang menghendaki kehendak Allah. Saat kita melihat dalam ayat 2, sifat itu rindu untuk hidup bagi kehendak Allah. Ketika saya hidup dalam atmosfer ini, manusia alamiah, orang-orang jahat, tidak memiliki sifat ini dan akan heran dengan jenis kehidupan ini. Mengapa Anda tidak menikmati apa yang kami nikmati? Mengapa Anda tidak bergabung dengan hal yang dicari oleh semua orang? Mereka tidak tahu bahwa kita memiliki sifat yang ilahi, yang mengandung keinginan-keinginan ilahi.
dan memiliki kepuasan ilahi dengan sumber-sumber daya ilahi yang bukan dari dunia ini. Jadi mereka heran. Dan mungkin ini membuat mereka memfitnah, yang berarti bahwa mereka bahkan menganggap kami terbelakang, berpikiran tertutup, bisa dikatakan. Tetapi sebenarnya saya ingin mengomentari kata heran itu sendiri, karena satu kali sebelum ini Rasul Petrus terkejut bahwa Kristus akan harus menderita. Dan mengatakan kepada orang percaya agar jangan terkejut dengan adanya penderitaan. Tapi di sini orang-orang lah yang heran. Jadi mereka berkata bagaimana orang percaya terlepas dari penderitaan. Tidak bergabung dengan kami, seringkali manusia berada di bawah tekanan yang saya maksud adalah manusia alamiah, suka melepaskan diri. Melalui keinginan-keinginan, dia akan mengatakan saya berada di bawah tekanan. Saya tidak mencari obat-obatan kecuali dari apa yang telah saya lalui. Saya tidak mencari hubungan yang salah kecuali ketika saya diperlakukan tidak adil atau mungkin dilecehkan di masa kecil saya. Ada banyak orang yang membenarkan ini, seolah ini adalah jalan keluar dari rasa sakit orang percaya memiliki pelarian yang berbeda. Dari rasa sakit, hingga saya mengatakan jalan keluar yang berbeda dari penderitaan dengan mencari Tuhan dalam doa. Saya diberi dorongan semangat bahwa saya diberkati dalam penderitaan, karena saya berjalan di jalan Sang Guru. Dan jika saya ingin mengatakan hal yang memuaskan saya sehingga tidak bergabung dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, tentu saja kita adalah kesaksian yang hidup di hadapan orang-orang lain. Mereka beralih dalam kubangan ketidaksenonohan, kita tidak. Mereka bergegas melakukan keinginan-keinginan mereka, kita tidak berbuat seperti mereka. Dengan tidak bergabung Tidak bersama seharusnya mereka. melakukan itu. Dan dengan tidak bergabung bersama mereka ini seharusnya menjadi tanda tanya bagi mereka. Maka mereka heran. Apa yang membuat saya memiliki semacam kepuasan dan rasa cukup? Sehingga kubangan ketidaksenonohan menarik orang-orang lain tetapi tidak menarik perhatian saya. Ini adalah poin yang bagus yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa orang yang kenyang Mengeluarkan memuntahkan madu. Jadi madu tetap manis, namun jiwa sudah kenyang. Jadi jiwa memuntahkan madu bukan karena madu memiliki rasa yang tidak enak, tapi karena saya sudah kenyang. Kepuasanku atas persekutuan dengan Allah. Dan keinginan-keinginan dari sifat ilahi ketika merasa kenyang. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Mazmur 63 seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang memuji-muji, orang percaya yang kenyang dalam persekutuannya dengan Tuhan. Mampu melampaui dengan roh, dari keinginan-keinginan daging, dan sifat lama sehingga dia bisa melampauinya terlepas dari segala keberadaannya. Benar. Pikirkanlah bahwa dosa itu bukan madu, tapi itu adalah racun di dalam madu. Jadi Yusuf kenyang. Sehingga ia berkata bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar berdosa ini dan terhadap berbuat Tuhan. dosa terhadap Allah. Daniel kenyang secara rohani dan batin. Dengan Jadi berketetapan dikatakan untuk tentang tidak menajiskan Daniel dirinya. berketetapan untuk tidak Tentu menajiskan saja. dirinya. Elisa kenyang, Naaman bersikeras Jadi kepadanya dia dan dia menolak menolak itu. dan seterusnya benar-benar mengeluarkan madu. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, jika Anda hidup dalam dosa dan merasa nyaman, akan ada tanda tanya besar di seputar kebenaran tentang keselamatanmu. Seseorang mungkin bertanya, bisakah orang percaya melakukan ini atau itu? Jawabannya adalah dia mungkin melakukan ini sekali atau dua kali. Tetapi hidup dalam dosa, maka ada kesalahan besar dalam hidupnya. Orang percaya yang memperoleh sifat baru selalu ingin memuaskan Kristus dalam segala hal. Jadi, perlu bagi setiap orang percaya untuk mempelajari Alkitab. Tidak mengambil ayat dari sini atau ayat dari sana, dan tidak menjalani kehidupan Kristen sebagai seperangkat hukum, aturan, dan juga instruksi. Ada pertanyaan tentang ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah penghakiman orang yang hidup dan yang mati akan terjadi bersama atau terpisah? Baik, kapan Kristus akan menghakimi yang hidup dan kapan dia akan menghakimi orang mati? Dan apakah itu satu penghakiman? Sebenarnya saudara, ayat dari firman Tuhan kita mengerti bahwa itu bukan suatu penghakiman, tetapi dua penghakiman. Dua penghakiman yang dipisahkan dengan periode yang tidak kurang dari 1000 tahun. Sebuah penghakiman yang disebut penghakiman orang hidup yang kita baca dalam Matius 25. Ketika Kristus duduk di atas tahta kemuliaannya. Untuk membuat klarifikasi ini lebih jelas bagi pemirsa terkasih, kami hanya ingin mengatakan kapan ini akan terjadi. Sekarang kita ada di zaman gereja, Benar. benar begitu? Oke. Peristiwa pertama yang kita nantikan adalah Pengangkatan kedatangan gereja. Kristus untuk membawa orang-orang percaya atau apa yang disebut dengan pengangkatan gereja. Benar. Lalu, apa yang akan terjadi nanti? Lalu ada 7 tahun yang disebut masa kesusahan besar. Setelah itu Kristus akan mendapatkan diri dalam kemuliaan dan kuasa. Inilah penghakiman orang hidup. Dan inilah penghakiman orang hidup selama 7 tahun setelah pengangkatan gereja. Yang kita baca di Matius 25.
Ketika Kristus yang duduk di atas tahta kemuliaannya memisahkan antara domba dan kambing. Ia memuji anak domba dengan berkata, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, dan berkata kepada kambing-kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi 1000 tahun kemudian ada penghakiman lain yang disebut penghakiman orang mati. Kita baca di kitab Wahyu pasal 20. Dan aku melihat orang-orang Dan mati aku melihat besar orang dan mati kecil. besar dan kecil berdiri di depan tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Lalu dibuka semua kitab, dan orang-orang mati dihakimi untuk perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis Siapa dalam yang kitab akan itu. menghakimi saudara Adel? Maaf, Siapa yang akan menghakimi? Kristus akan menghakimi. Yang terus tentang dia di sini, dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alkitab berkata pada kita, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Pada saat penghakiman, akankah manusia dihakimi hanya karena segala perbuatan mereka atau segala perbuatan dan rahasia mereka? Orang-orang akan dihakimi karena perbuatan mereka. Allah akan membawa setiap tindakan ke pengadilan. Orang-orang akan dihakimi juga karena kata-kata mereka. Dalam nubuatan tentang Henokh dikatakan, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Tetapi bahkan rahasia-rahasia yang tidak diketahui siapapun, Allah akan menghakimi semuanya untuk itu. Allah menghakimi rahasia-rahasia manusia. Oke, saya ingin mencapai bagian ini dan mengatakan karena penghakiman ini adalah untuk kata-kata, perbuatan-perbuatan, dan juga rahasia-rahasia. Karena tidak ada yang tahu rahasia selain Tetapi Allah. Lalu siapa yang memerintah dan menghakimi dalam situasi ini? Allah. Itu Allah. Tapi kita tahu bahwa Kristuslah yang akan menghakimi. Jadi Hakim. Kristus adalah Allah. Allah. Semua orang akan tahu bahwa Kristus akan menghakimi. Dan semua orang tahu bahwa ada satu hari penghakiman. Hakim manusia adalah Kristus. Maka Kristus adalah Allah. Allah. Baik. Saudara Ishak, saya punya pertanyaan yang sangat penting tentang ayat 6. Rasul Petrus mengatakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saya punya masalah dengan ayat-ayat sebelumnya yang ada di pasal 3 tentang Kristus yang di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dan kita katakan, kapan hal ini terjadi? Dan kita tahu bahwa bentuk kata kerja memberitahu kita kapan khotbah ini terjadi. Juga di sini saya ingin tahu kapan pemberitaan Injil kepada orang mati dilakukan. Apakah sekarang ini ada yang disebut memberitakan Injil kepada orang mati? Apakah ada yang disebut memanggil roh orang mati atau bahwa Anda melakukan sesuatu untuk orang mati? Jadi Allah menyucikan mereka, memurnikan jiwa mereka, mengeluarkan mereka dari siksaan kekal dan menuju ke surga. Apa arti hal ini? Saya pikir Anda berkata bahwa kuncinya ada pada bentuk kata kerja yang membuka kunci kasusnya. Itulah sebabnya merujuk kepada apakah ini? Kepada penghakiman ini yang akan terjadi di masa depan. Maka itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Jika dikatakan untuk memberitakan Injil kepada orang mati, maka akan menggunakan dengan kata sekarang. Tetapi ketika ia ditulis dalam bentuk lampau, maka itu diberitakan selama mereka hidup. Dan pemberitaan itu dilakukan kepada semua orang, tapi ada orang yang mati. Dan sayangnya mereka tidak mengambil manfaat dari pemberitaan itu. Oke, Apakah mereka kehilangan kesempatan? Mereka telah kehilangan. pemberitaan itu disampaikan sebelum mereka mati. Benar sekali. Dan mereka sekarang sudah mati. Supaya mereka dihakimi secara badani. Mereka akan dihakimi dalam daging. Jadi siapapun yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, jawabannya adalah hal itu ada. Dan orang fasik akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan kebinasan kekal dalam Alkitab tidak berarti lenyap sepenuhnya. Tetapi itu disebut kebinasan yang kekal, yaitu asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Kami ingin memperingatkan kepada semua pemirsa dengan tidak ada kesempatan setelah kematian. Seperti yang kita lihat di pasal sebelumnya dan kita melihat lagi di sini, baptisan itu tidak akan membawa Anda ke surga, tetapi Anda perlu bertobat. Anda dituntut untuk menerima Kristus sebagai juru selamat saat Anda masih ada di bumi ini. Adapun nanti jika seseorang berdoa dengan cara tertentu atau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas namaku atau mengunjungi tempat tertentu sehingga itu dihitung bagi saya. Dalam hal ini Allah tidak adil dalam penghakiman karena seseorang dapat menemukan seseorang lain untuk melakukan ini atas namanya sementara yang lain tidak. Ini tidak masuk akal dan tidak ada akar atau dukungan untuk itu di dalam Alkitab. Kecuali dalam hayalan dan mimpi orang jahat yang tidak mau bertobat di dalam dunia ini. Pemberitaan Injil itu terjadi di masa lalu ketika mereka masih hidup. Oleh roh, mereka dapat hidup menurut kehendak Allah. Mereka memiliki kesempatan mengapa dilakukan pemberitaan Injil kepada mereka. Mereka telah mendengar pemberitaan Injil sehingga jika mereka menerimanya, mereka dapat hidup. Dan hari ini setiap orang yang hidup memiliki kesempatan untuk menerima khotbah dan pemberitaan tentang Injil.
Pemberitaan Injil adalah bahwa siapa yang kembali kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak menerima Kristus, hidupnya sudah selesai. Dia tidak akan memperoleh hidup kekal, tetapi tetap ada padanya murka Murka Allah. Allah. Jadi bau kehidupan yang menghidupkan, bau kematian yang Benar sekali. mematikan. Atau kita bisa mengatakan dua hasil yang diharapkan setelah pemberitaan Injil, baik menolak ataupun menerima pesannya, siapapun yang menerima oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah, dan siapapun yang menolak supaya mereka sama seperti semua manusia Dalam daging. dihakimi secara badani dengan hukum yang ditetapkan untuk manusia ketika mereka berada dalam daging. Hal yang Oke. menakjubkan adalah ada perbedaan antara ia pergi memberitakan Injil seperti waktu Nuh dan diberitakan juga kepada orang mati. Pewarta kebanyakan didasarkan pada kata-kata tentang penghakiman, tetapi khotbah adalah untuk memberitakan kabar baik. Kristus yang pengasih, Kristus yang mengulurkan tangannya, Kristus yang akan mengubah hidup Anda. Tapi sungguh menakjubkan bahwa ada orang yang tidak bisa dibuat bertobat lewat Pewartaan mereka Injil. tidak menerima khotbah atau pemberitaan apapun. Oke, pewartaan menjelaskan rincian pekerjaan Injil atau kabar baik Injil. Terima kasih, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, mohon komentar pada ayat 1 bahwa karena Kristus menderita di dalam daging, menderita untuk kita dalam daging, persenjatailah dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa maksudnya? Di sini dia menjelaskan dan memberi kita Kristus sebagai teladan ketika dia menderita bagi kita. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menghentikan berbagai nafsu dan keinginan daging, maka kita berhenti dari dosa. Benar, benar. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi barang siapa yang berhenti dari dosa, menderita Menderita dalam dalam daging. daging. Menderita dalam daging. Menderita dalam daging. Ketika dia mencoba untuk tidak menanggapi dengan dosa, dia menderita dalam daging. Baik. Sebuah pertanyaan tentang penghakiman disebut dalam ayat 5, kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah ada satu atau dua penghakiman? Kita belajar bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada dua penghakiman. Yang pertama adalah di dalam Matius 25, ini tentang penghakiman orang hidup. Dan ini akan terjadi dalam penampakan Kristus, yaitu 7 tahun setelah pengangkatan gereja. Tetapi 1000 tahun setelah penghakiman ini, penghakiman orang mati akan terjadi. Dan Alkitab berbicara tentang hal itu dalam Wahyu 20. Benar, penghakiman orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana para hamba Benar. Tuhan? Saya punya sebuah pertanyaan di ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati. Kapan diberitakannya? Seperti yang kita pahami dari Alkitab, Injil diberitakan, artinya Injil itu diberitakan dalam hidup mereka, tetapi mereka sekarang sudah mati. Oke, jadi ketika dikhotbahkan mereka masih hidup. Mereka Maka masih mereka yang hidup. menolak sudah mati sekarang dan kehilangan berkat Injil karena mereka menolak. Oleh karena itu, mereka dihakimi dalam daging seperti manusia. Dalam daging. Bagaimana? Benar. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan Tuhan. Tuhan Tuhan berkati. memberkatimu. Pemirsa terkasih, ketika Rasul Petrus menunjukkan kepada kita dalam pasal 4 ayat 5, Kristus sebagai hakim. Dan istilah ini tidak asing bagi Anda, apakah Anda seorang Kristen ataupun bukan. Penghakiman yang akan terjadi pada hari terakhir dan pada hari penghakiman adalah hanya karena karya Kristus, hakim semua orang. Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus akan duduk di atas tahta kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup, dan dia juga duduk di atas tahta putih yang besar untuk menghakimi orang mati. Jadi semua akan berdiri di hadapan Kristus pada gilirannya untuk dihakimi, terutama mereka yang menolaknya. Bagaimana dengan mereka yang percaya kepada Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka? Alkitab berkata tentang mereka bahwa mereka tidak akan turut untuk dihukum, sebab mereka sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Kristus akan menghakimi. Mengapa dia akan menghakimi? Karena dia adalah Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia. Dan dasar-dasar penghakiman mengharuskan bahwa siapa yang menghakimi harus mengetahui rahasia dari orang-orang, batin mereka, niat-niat mereka. Siapakah orang yang mengetahui rahasia orang-orang dan niat-niat mereka kecuali Allah yang Maha Tahu, pencipta manusia. Jadi Kristus bukan hanya seorang manusia, tetapi dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kristus akan menghakimi sebagai anak manusia yang ditolak oleh orang-orang, dan dia akan menghakimi umat itu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Anda mungkin berkata, kekejaman apa ini? Bagaimana Anda bisa berkata bahwa mereka dan binasakan mereka di hadapanku?
Saya akan menjawab, semua orang akan dibinasakan karena mereka menolak Kristus yang dibinasakan. Jika Anda menerima Kristus yang dibantai secara hebat dan mati di kayu salib, Anda akan dibebaskan dari penghakiman ini. Jika Anda menolak Kristus, salib Kristus, dan karya Kristus di kayu salib, hanya kebinasaan pada hari penghakiman yang akan menantimu. Jadi larilah dari murka yang akan datang, dan temukan perlindungan dalam pendamaian Kristus dan pengorbanan Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب وديه طول الحياة لك القلب وديه طول الحياة Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.